yang terkait dengan digital, sehingga bisa dipastikan bahwa kedaulatan kita sebagai sebuah bangsa, keamanan kita sebagai suatu bangsa tetap bisa terjamin di era digital ini. Oke, Pak, sebelum nanti kita minta analisisnya nanti, ada pertanyaan yang saya kira ini cukup menarik. Partai Umat ini kan digital, ini bukan isu yang populer Ya, untuk dunia politik. Ya, apa nggak khawatir Partai Umat misalnya, ini dagangannya bisa nggak laku nih? Kan kalau yang lain bicara soal kekuasaan, soal korupsi, soal dan lain-lain lah, soal menjual kemiskinan rakyat dan sebagainya. Ini kok pada digital gitu? ya, saya pikir justru paradigma ingin berbeda ya. Kalau mungkin yang lain menjual isu-isu yang lama, yang sebetulnya dari waktu ke waktu tidak ada perubahan yang signifikan begitu ya. Nah, pada sisi lain sebetulnya digital ini juga, daulat digital ini juga sebetulnya bisa menyentuh segala aspek ya, termasuk aspek ekonomi, aspek sosial, sehingga kemudian antara gagasan daulat digital dengan program-program kemasyarakatan lainnya pada hakikatnya tidak akan terpisahkan pada akhirnya gitu ya. Tetapi kenapa kemudian kita mengangkat isu digital ini, karena kita sadar bahwa digital ini adalah masa depan kita. Jadi kebijakan apapun yang akan kita buat sebetulnya tidak akan lepas dari aspek digital. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita memastikan kebijakan digital kita adalah kebijakan yang mencerminkan kedaulatan kita sebagai suatu bangsa, sehingga dapat diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Saat ini saya ditemani oleh dua orang yang cukup penting dalam situasi perkembangan politik yang sudah mulai memanas. Menarik ya, menjelang hanya beberapa bulan lagi pelaksanaan hari pencoblosan pemilu 2024, di tengah hidup pikuk panasnya dunia politik, ternyata Partai Umat malah mulai mengusung isu kedaulatan digital. Menjadi menarik karena di era digital, di era serba digital ini, kehidupan politik termasuk kehidupan partai-partai politik baru satu-satunya Partai Umat yang bicara soal kedaulatan digital Indonesia. Kita akan coba bahas karena saat ini saya sengaja menghadirkan Dr. Nanda Sutisna. Dia adalah Ketua Gerakan Daulat Digital yang digagas oleh Partai Umat. Dan seperti biasa, kita juga ditemani oleh Associate Profesor Dr. T.B. Ketua Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional, yang juga ini sah menjadi politisi dari Partai Umat karena tercantum dalam daftar calon tetap dari Partai Umat untuk daerah pemilihan di Sumut 3. Pak Nanda, selamat bergabung dalam sesi bincang spesial Jurnal Politik. Terima kasih Pak Adik. Ya. Bang Bebe, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jumpa lagi saya. Pak Nanda, Baik, Anda menjadi ketua dari Gerakan Daulat Digital. ya benar. Kami kenal Partai Umat mengusung isu kedaulatan digital di Indonesia. Sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh Partai Umat? Baik, jadi sebetulnya Partai Umat adalah partai baru dan kita ingin menyampaikan atau mengusung
gagasan yang sesuai dengan kondisi kekinian. Terlebih kami memiliki ketua umum yang masih muda, milenial, dan beliau juga merupakan salah satu ahli di bidang teknologi informasi, ya. Bahkan beliau menyelesaikan pendidikan PhD-nya di Eropa, gitu ya. Dan di sisi lain kita pun menyadari bahwa digital pada masa ini bukan hanya sekedar tools, ya, tetapi merupakan sebuah era. Karena itu kehidupan digital itu sudah masuk ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat, ya. Dari hal yang kecil, kita belanja sekarang sudah bergeser dari belanja di pasar ke belanja e-marketplace, sampai hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara, tata kelola keuangan publik dan seterusnya, itu sudah serba digital, begitu ya. Nah, kita memang euforia dengan kehidupan digital, seolah-olah digital ini menjadi gunung emas, gitu ya, di dalam era saat ini dalam pengertian dampak positifnya. Tetapi kita sering melupakan bahwa digital juga memiliki aspek negatif, bahkan bahaya sebetulnya, bila mana tidak dikelola dengan sangat baik, ya. Karena itu gerakan daulat digital ini bermaksud melakukan edukasi melalui sebuah gerakan, membangun kesadaran, ya. Jadi bahwa digital ini memang memberikan dampak yang sangat baik bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga banyak hal yang memang perlu kita waspadai. Beberapa waktu sebelumnya, Ketua Umum Partai Umat melontarkan ke publik bahwa ada keadaan yang darurat dan gawat, termasuk soal infrastruktur digital kita. Ada ancaman, katakanlah seperti itu. Ya. Misal, kita ngomong Mas Ridho Rahmadi, kan ini bahaya, ada bridging effect dan seterusnya. Nah, makanya ini menjadi ancaman bagi kedaulatan digital. Ini apakah akan menjadi bagian yang akan diperjuangkan di parlemen? Tentu saja. Jadi dalam konteks yang besar, kedaulatan digital sebetulnya ingin membangun kesadaran, ya, bukan hanya kesadaran masyarakat, tetapi juga kesadaran para penyelenggara negara, dalam ini pemerintah, ya, yang semestinya memang sudah harus melihat digital ini dalam perspektif kebijakan yang tepat, gitu ya. Ketergantungan kita kepada infrastruktur digital yang dibangun oleh asing, termasuk juga begitu derasnya sebetulnya investasi digital yang juga didanai oleh asing, itu kan memberikan peluang sebetulnya terjadinya permasalahan yang bisa ditimbulkan dari peristiwa itu, gitu ya. Kerahasiaan data itu menjadi isu yang sangat penting, kemudian keamanan sistem termasuk infrastruktur juga menjadi penting, dan jangan lupa bahwa penjajahan di era saat ini sesungguhnya akan terjadi justru melalui penjajahan ekonomi, termasuk itu melalui infrastruktur digital, gitu ya. Jadi penjajahan dengan perang seperti zaman dulu terjadi sebetulnya sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Karena itu kita perlu melihat dengan seksama kebijakan pemerintah terkait dengan digital ini. Nampaknya banyak terjadi kegagapan, gitu ya. Karena itu kita ingin mendorong caleg-caleg Partai Umat nanti fokus dengan kebijakan digital, termasuk dengan pembangunan infrastruktur digital, termasuk juga dengan derasnya masuk investasi asing ke Indonesia dalam konteks perekonomian terkait dengan digital, sehingga bisa dipastikan bahwa kedaulatan kita sebagai sebuah bangsa, keamanan kita sebagai suatu bangsa tetap bisa terjamin di era digital ini. Partai Umat, ini kan digital ini bukan isu yang populer, Ya, untuk dunia politik. Ya, ya. Apa nggak khawatir Partai Umat misalnya, ini dagangannya bisa nggak laku nih? Kan kalau yang lain bicara soal kekuasaan, soal korupsi, soal dan lain-lain lah, soal menjual kemiskinan rakyat dan sebagainya. Ini kok mana digital gitu? ya, saya pikir justru Partai Umat ingin berbeda, ya. Kalau mungkin yang lain menjual isu-isu yang lama
yang sebetulnya dari waktu ke waktu tidak ada perubahan yang signifikan begitu ya. Nah, pada sisi lain sebetulnya digital ini juga, daulat digital ini juga sebetulnya bisa menyentuh segala aspek ya, termasuk aspek ekonomi, aspek sosial. Sehingga kemudian antara gagasan daulat digital dengan program-program kemasyarakatan lainnya pada hakikatnya tidak akan terpisahkan pada akhirnya gitu ya. Tetapi kenapa kemudian kita mengangkat isu digital ini, karena kita sadar bahwa digital ini adalah masa depan kita. Jadi kebijakan apapun yang akan kita buat sebetulnya tidak akan lepas dari aspek digital. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita memastikan kebijakan digital kita adalah kebijakan yang mencerminkan kedaulatan kita sebagai suatu bangsa, sehingga dapat diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Sehingga kemudian sebetulnya isu digital ini tidak hanya terkait dengan aspek teknologi semata gitu ya, tetapi terkait dengan banyak aspek dalam kehidupan sosial masyarakat. Baik, kita ingin tanggapan dari perspektif politik nih. ATB, ini bisa laku nggak dalam situasi sekarang ya? Kan ini berlawanan nih dengan tren kehangatan dan perbincangan politik saat ini. Partai Umat malah menggulirkan isu kedaulatan digital. Menurut Anda ini pas nggak dalam perspektif politik kita sekarang? Ya bukan hanya pas ya. Isu digital ini kan sesuatu yang sudah inherent. Sesuatu yang sudah dilakukan oleh masyarakat kita. Lihat aja pengguna komputer misalnya, kita lihat sudah 80% pengguna HP. Kemudian orang beraktivitas dalam media sosial itu praktis tuh hampir 80%. Jadi sebenarnya sesuatu dunia yang sebenarnya sudah dimasuki, tetapi masyarakat itu tuh belum teredukasi pada dunia yang sudah dimasuki. Padahal kalau kita bicara digital, itu adalah suatu pola perubahan kehidupan di mana teknologi itu digunakan untuk kontrol terhadap perubahan sosial. Termasuk juga tentang perencanaan. Ya, di dalam public policy, kebijakan-kebijakan strategis, juga di dalam pertahanan, keamanan, perdagangan, ekonomi, semua, ya kan? Dan kemampuan untuk membaca big data, menguasai big data, seterusnya. Dan itu terkait sekali dengan proses pengambilan keputusan. Karena proses pengambilan keputusan itu adalah ada pada institusi politik, dan ini adalah partai politik. Nah, jadi sebenarnya sangat tepat, apalagi sebagian anak-anak muda milenial itu sangat familiar dengan dunia digital. Jadi masuk nih timingnya pas sekali. Oh iya ya, jadi sebenarnya ini kan banyak soal isu-isu politik. Tetapi jadikanlah kedaulatan digital ini dari kesadaran pengetahuan tentang pentingnya ya dunia digital itu untuk masuk ke sektor-sektor lain. Tadi sudah disebutkan ke ekonomi, ya, ke pendidikan, apalagi juga termasuk pada bagaimana politik itu dikelola, bagaimana pemerintahan itu dikelola, bagaimana secara cepat problem-problem yang dihadapi pada era sekarang ini itu sangat ditentukan oleh kemampuan menguasai dunia digital. Fungsi-fungsi pemerintahan itu bisa akan lebih cepat. Juga termasuk cara-cara kerja parlemen, bagaimana membaca big data bahwa akan terjadi satu bahaya intervensi baik secara langsung ya, secara kasat mata atau tidak, itu kan hanya bisa dengan menguasai digital. Ridho Rahmadi, Ketua Partai Umat, itu telah memberikan warning misalnya, mereka mendapatkan data bahwa Cina selain sudah mulai membangun infrastruktur internet, juga sudah membangun big data. Tadi Anda menyebut soal big data. Di sisi lain, menurut Ridho Rahmadi, negara kita tidak punya
satu regulasi, satu undang-undang yang menyeluruh sifatnya. Kita ada undang-undang terkait dunia digital ini, tapi masih terpecah-pecah. Kita belum bisa mengantisipasi perkembangan misalnya soal pengelolaan data dan lain sebagainya, soal tadi Pak Nandan menyampaikan serbuan barang, serbuan sistem yang berkaitan dengan dunia digital. Nah, menurut itu kita butuh undang-undang ya sifatnya bisa mengcover menyeluruh dan tidak boleh terlambat dengan kecepatan perkembangan teknologi. Menurut Anda seperti itu yang harus diperjuangkan. Oh iya, ini menyangkut bagaimana suatu bangsa itu mengelola kehidupannya sekaligus bisa melakukan kontrol terhadap apa saja yang mengancam kedaulatan bangsanya pada semua aspek. Jadi saya kira di sinilah tantangan sebenarnya semestinya ya kita dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebenarnya harus cepat membaca apa sih problem ke depan ini dalam persaingan pada era global, termasuk ya persaingan geopolitik, militer, dunia bisnis. Nah, ini tidak mungkin bisa untuk masuk dalam persaingan ini kalau cara kerja politik, cara kerja pemerintah yang sangat jauh ketertinggal gitu ya. Nah, jadi saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Umat ini adalah satu gagasan yang harus dilempar ke ruang publik untuk disadarkan tadi Mas Nandang bagaimana bukan hanya sekedar tool, tapi mesti ada kesadaran daulat digital itu bagian dari kesadaran politik. Bagaimana setiap anak bangsa, anak-anak muda dia harus tahu bagaimana manfaat baik buruk, efek positif negatifnya. Dan negara harus hadir dalam perkembangan itu. Oh, negara harus hadir. Kenapa? Negara harus memberikan satu edukasi, harus memberikan fasilitasi, sekaligus negara harus melakukan percepatan di dalam penguasaan IT. Ya kan? Ini kan intinya kan penguasaan IT. Intinya kan itu. Hanya saja kita terlambat gitu. Nah, jadi masuk ke dunia politik ini adalah respon balik. Bagaimana dunia politik itu juga bisa ya ikut mendorong cara-cara kerja pemerintahan, cara-cara kerja partai yang lebih modern dan juga sekaligus partai itu bisa bekerja secara lebih efisien. Partai itu akan mudah untuk memperkenalkan ya caleg-calegnya kan yang pemilu ya, sehingga rakyat yang sudah pegang HP ini apa kontennya, mestinya Partai Umat sudah hadir di dalamnya memperkenalkan caleg-caleg yang layak untuk dipilih, sehingga melalui HP ini juga bisa dikontrol siapa caleg-caleg yang dipilih dan dia ada suatu keterwakilan politik yang setiap saat itu bisa dievaluasi, bisa dikontrol melalui digital itu. Ada yang mendesak menurut Partai Umat, misalnya posisi teknopreneur yang dikuasai asing, yang ini merajai. Nah, semisal jika satu saat karena ini dikuasai semuanya, sistemnya, softwarenya, hardware dikuasai asing, ketika misalnya dimatikan, dinonaktifkan misalnya, maka akan lumpuhlah negeri ini. Itu warning yang disampaikan oleh ya. Jadi intinya Bung Hadi saya katakan bahwa persaingan antar bangsa, antar satu negara dengan yang lain itu kan bagaimana suatu negara itu mendominasi, menghegemoni, mengkontrol bangsa yang lain melalui digital. Nah, mestinya kita sekarang kita sudah tahu tantangannya, mesti ada satu langkah-langkah cepat ya. Saya kok yakin orang-orang Indonesia itu banyak pintar-pintar. Hanya saja peran pemerintah ini yang saya anggap ya masih lamban, cara apa pandang atau mindsetnya udah sangat tertinggal ya. Oleh karena itu tata kelola pemerintah itu juga harus ada perubahan ya, kalau tidak seperti itu. Oleh karena itu menurut saya itu tadi ya, mulai dari untuk membangun satu kesadaran politik bagi semua anak bangsa, juga anak-anak muda. Yang kedua, segera bahwa dunia digital itu adalah bagian dari cara hidup manusia untuk mengoptimalkan ya tujuan-tujuan yang dicapai
sekaligus melindungi kepentingannya dari ancaman ya kemampuan teknologi yang dimiliki oleh bangsa lain. Nah, jadi sudah saatnya masuk ke regulasi sistem digital itu harus diatur sebagai rupa, mulai dari infrastrukturnya, hilir masuk arus informasi, kontrol terhadap konten-konten, ya kan, mana yang membuat dampak buruk, mana yang membangun, ya. Negara harus ikut campur. Harus ikut campur. Kemudian sudah saatnya mengevaluasi penggunaan anggaran-anggaran yang tidak ada hubungannya dengan penguatan kedaulatan, ya. Kalau Anda evaluasi yang berlangsung sekarang, misalnya Kominfo nampak tak berdaya menghadapi situs judi online, akan muncul wacana akan ditarik pajak saja. Ketua umum Partai Umat berat mestinya dibasmi, bukan dipajaki. Ini kan berkaitan dengan kalau menurut bahasa dari Partai Umat yang Iya, persoalannya kan kita bisa lihat satu, mindsetnya nggak jelas, ya. Kemudian yang kedua, tidak ada tanggung jawab moral, Moralitas, betul. moralitas, ya. Perjudian itu kan tidak pernah bisa memberikan sesuatu yang kemudian menjanjikan satu kelompok, satu orang atau bangsa itu akan membangkitkan. undang-undang perjudian Dilarang. Ya, itu kan secara moral. Makanya digital ini harus disikapi secara komprehensif, baik knowledge-nya maupun secara moral, gitu ya, supaya antisipasi terhadap ancaman itu lebih cepat. Jadi apa yang terjadi Kominfo, kita sangat sedih. Ya, itu sudah pada tingkat kementerian, tetapi cara kerja, kemudian praktek-praktek kerja, menurut saya ini tidak punya sense of crisis dan juga tidak punya visi ke depan bagaimana menyelamatkan ya kedaulatan Republik ini ya melalui fungsi Kominfo gitu loh ya. Nah, kita kembali ke Pak Ya. dari perbincangan dari satu sisi pemerintah bahkan memunculkan wacana ditarik pajak saja Iya. mesti diamin. Nah, kita artinya bersikap dibasmi. Ya. Nah, menurut Partai Umat ini menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah. Nah, ini kan makin berat lagi nih perjuangan Partai Umat. Iya, yang pertama ini saya yang sampaikan bahwa hakikatnya kedaulatan digital itu yang pertama kaitannya dengan kemandirian, ya, kemandirian digital. Nah, kemandirian ini lawan katanya adalah ketergantungan, gitu ya. Nah, ketergantungan digital kepada luar itu bisa berbahaya, gitu ya. Nah, yang kedua, daulat digital itu maknanya adalah pengendalian, ya, kontrol. Jadi negara harus hadir mengendalikan, mengontrol ekses negatif dari dunia digital. Pada saat yang sama, tentu saja negara harus hadir untuk mengarahkan arah kehidupan digital ini menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Isu yang paling krusial tentu saja yang pertama terkait dengan potensi eksploitasi. Ya, ketika kita terlalu bergantung kepada digital, pada saat yang sama juga kemudian kita tidak bisa mengendalikan kehidupan digital, maka potensi masyarakat tereksploitasi sangat tinggi. Nah, kaitannya ini termasuk dengan judi online atau pinjaman online dan yang sejenisnya termasuk pornografi. Sebetulnya ini berpotensi mengeksploitasi, ya, mengeksploitasi masyarakat. Dan melanggar undang-undang ini. Dan tentu, ya, itu bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan karakter bangsa dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya adalah terkait juga dengan aspek security, ya. Pada tataran yang lebih luas tadi dijelaskan bahwa ketika peralatan pertahanan kita yang sudah berbasis digital kemudian tidak bisa digunakan karena kendali digitalnya ada di negara yang memproduksi peralatan tersebut, ketika umpamanya kita dalam posisi kondisi krisis dalam keamanan kita, itu kan tentu sangat berbahaya, gitu ya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh gerakan daulat digital Partai Umat ini? Tentu saja kita memulai dengan melakukan gerakan edukasi, ya, edukasi terutama kepada anak-anak muda kita yang memang tumpuan masa depan.
Betul, termasuk edukasi publik secara lebih luas. Dan selanjutnya tentu saja kita akan menggagas terkait dengan awareness, kesadaran bagaimana menjalani kehidupan digital yang baik dan sehat. Dan muaranya tentu saja kepada kebijakan publik, kebijakan masyarakat, kebijakan negara gitu ya. Sehingga kemudian tadi kaitan dengan kontrol, negara harus hadir untuk mengontrol dan mengarahkan kehidupan digital sehingga potensi kerentanan tereksploitasi dan masalah keamanan termasuk akses digital yang saat ini sudah kita bisa saksikan itu bisa semakin waktu semakin hari bisa kita minimalisir. Pak Tembat beberapa kali menyebutkan bahwa ini pemerintah ini nggak ngerti itu. Nah, kira-kira sumber daya di partai umat ini siap nggak untuk mengisi kebutuhan pengelolaan negara yang memang berbasis teknologi digital? Kira-kira apa ada sekedar wacana-wacana saja? Ya, kita menyayangkan memang ya. Jadi sebetulnya anak bangsa yang melek dengan digital ini banyak, tetapi kebijakan pemerintah belum mencerminkan. Ya, alih-alih prestasi pengelola digital ini membaik, yang terjadi malah skandal, kasus yang tidak semestinya tidak terjadi. Nah, ketika kita inisiasi gagasan daulat digital, tentu saja kami memiliki sumber daya yang memadai ya. Jadi selain ketua umum yang memang secara akademis dan teknis memahami betul dengan dunia digital, kami pun banyak generasi muda yang aware dan paham dengan dunia digital. Bahkan Partai Umat juga menggagas gerakan daulat digital ini menjadi bagian dari kampanye publik untuk pemilu 2024 sehingga menjadi satu kesatuan dengan program kampanye yang akan digagas oleh Partai Umat. Ya, jadi kami siap untuk mengambil alih peran di dalam mendorong daulat digital ini menjadi kedepannya bisa menjadi kebijakan yang menguntungkan masyarakat banyak. Tetapi secara sederhana memang kita akan mulai dengan melakukan kampanye daulat digital yang dimulai dengan membangun kesadaran urgensinya kita memiliki kemandirian digital termasuk pengendalian digital sehingga kemudian ke depan kita bisa meminimalisir akses atau dampak bahkan bahaya dari teknologi digital. Ya, jadi bahasa saya dimulai dari gerakan membangun urgensi dan pada akhirnya gongnya adalah bagaimana gerakan itu bisa menjadi kebijakan sehingga landscape digital kita ke depan menjadi lebih baik dan tentu saja akses kehidupan digital yang selama ini banyak terjadi ya seperti orang bunuh diri gara-gara pinjol, kemudian kehidupan rumah tangga rusak gara-gara judi online, bahkan sekarang banyak sekali selebritis yang ditangkap karena judi online begitu ya. Itu kemudian ke depan bisa kita selesaikan ketika Partai Umat bisa masuk ke parlemen dan bisa mengusung gagasan daulat digital. Baik, Pak Kasek, baik, ada yang ingin disampaikan? Jadi kata kuncinya daulat digital itu adalah satu langkah-langkah politik untuk membangkitkan kesadaran politik. Jadi kedaulatan politik ada bagian dari kesadaran politik, bagian dari pendidikan politik yang disampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat. Ini tantangannya. Karena dengan melalui daulat digital kita akan masuk pada sektor-sektor lain. Tadi disebutkan, situ ada praktek riba, ekonomi pinjol, itu salah satu. Ada pelacuran, ada pornografi, ada kejahatan yang lebih terstruktur, penguasaan pada sumber-sumber ekonomi, sumber daya alam, kemudian ada juga penguasaan geopolitik. Jadi melalui daulat digital ini kita akan masuk kepada sektor lain dan kita pastikan kita akan kontrol kemampuan kita untuk kontrol perubahan-perubahan ke depan. Itu esensi dari kedaulatan digital. Baik, terima kasih Pak Tebek, terima kasih Pak Nanda. Pemirsa, sampai berjumpa pada sesi bincang spesial lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Bila kita bergolong hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.